Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan informasi tentang perkembangan harga di tingkat pedagang eceran ya secara nasional yang ditunjukkan oleh perkembangan angka inflasi atau deflasi di tingkat harga konsumen, di mana pada bulan Mei 2024 berdasarkan rilis BPS RI itu di Indonesia ya atau secara nasional terjadi penurunan harga atau deflasi secara umum ya sebesar 0,03% yang merupakan gabungan dari inflasi atau deflasi 150 kabupaten kota di Indonesia. Jadi di bulan Mei 2024 terjadi deflasi ya minus 0,03% dibandingkan bulan April 2024. Sedangkan untuk inflasi tahun kalender, yaitu inflasi selama 5 bulan, yaitu dari Januari sampai Mei 2024, di Indonesia atau secara nasional terjadi inflasi sebesar 1,16%. Dan untuk inflasi year on year yaitu Mei 2024 dibandingkan dengan Mei 2023 atau inflasi selama setahun atau 12 bulan ke belakang, di Indonesia terjadi inflasi sebesar 2,84%. Selanjutnya apabila kita melihat menurut kelompok pengeluaran, maka yang menyebabkan deflasi secara umum di Indonesia ya yang sebesar 0,03% tadi ini disebabkan terjadi penurunan harga itu di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami penurunan daripada harga sebesar 0,29%. yang memberikan andil deflasi ya terhadap deflasi umum sebesar 0,08% ya. Jadi minus 0,08% untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Selanjutnya yang memberikan andil deflasi atau mengalami penurunan yaitu dari kelompok transportasi yang pada bulan Mei 2024 turun 0,36% ya dibandingkan April 2024 dan telah memberikan andil deflasi minus 0,04%. Selanjutnya itu yang secara signifikan ya, dua kelompok pengeluaran itu yang turun dan memberikan andil deflasi yang signifikan. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan dan memberikan andil inflasi, yang utama adalah yang tertinggi untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, di mana pada bulan Mei 2024 itu mengalami kenaikan 0,87% dibandingkan April 2024, yang memberikan andil inflasi secara terhadap inflasi umum yaitu sebesar 0,05%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran itu naik 0,26% pada Mei 2024 dan memberikan andil inflasi 0,03%. Dan untuk kelompok pengeluaran perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga itu naik 0,08% yang memberikan andil inflasinya 0,01%.
sehingga secara umum terjadi deflasi sebesar 0,03% atau turun sebesar 0,03%. Apabila kita melihat inflasi menurut wilayah, maka dari 38 provinsi di Indonesia, itu 24 provinsi mengalami inflasi dan 14 provinsi mengalami deflasi atau penurunan harga secara umum. Di mana dari 24 provinsi yang mengalami inflasi, itu inflasi tertinggi di bulan Mei 2024 yaitu Provinsi Papua Selatan yang mengalami inflasi sebesar 2%. Sedangkan inflasi yang terendah ya, itu di Provinsi Sumatera Selatan itu mengalami inflasi 0,06%. Sedangkan dari 14 provinsi yang mengalami deflasi, yang mengalami deflasi tertinggi atau mengalami penurunan harga yang tertinggi itu di Provinsi Banten sebesar 0,52%, dan yang mengalami deflasi terendah yaitu terjadi di Kalimantan Selatan minus 0,01% ya. Jadi itu yang mengalami inflasi dan deflasi menurut provinsi. Selanjutnya apabila kita melihat komoditas apa saja yang menyebabkan deflasi atau penurunan harga secara nasional atau Indonesia pada Mei 2024 ya, pada bulan Mei 2024 itu seperti kita ketahui pada Lebaran itu kan terjadi atau jatuh pada tanggal 10 April 2024 sehingga kondisi Mei ini kondisi keadaan setelah Lebaran begitu. Jadi komoditas-komoditas yang penyumbang deflasi ya tertinggi ya di Mei 2024 itu pertama penurunan harga beras. Penurunan harga beras itu menyumbang andil deflasi ya terhadap umum sebesar 0,15%. Diikuti oleh penurunan harga daging ayam ras yang memberikan andil deflasi 0,03%. Lalu juga penurunan tarif angkutan antar kota karena setelah Lebaran ya, yang pada saat Lebaran kan terjadi kenaikan tarif angkutan antar kota karena adanya Tusra, sehingga setelah Lebaran tarif angkutan antar kota itu kembali kepada tarif yang normal, sehingga turun harga tarifnya memberikan andil deflasi tarif angkutan antar kota terhadap umum sebesar 0,03%. Lalu ikan segar juga turun ya di bulan Mei 2024 dan memberikan andil deflasi 0,03%. Selanjutnya diikuti oleh penurunan tarif angkutan udara, lalu cabai ya, harga cabai rawit dan juga harga tomat yang mengalami penurunan harga dan memberikan andil deflasi sebesar 0,02%. Jadi itu komoditas-komoditas utama yang menyebabkan penurunan harga atau deflasi secara nasional sebesar 0,03%, yaitu penurunan harga beras, daging ayam ras, tarif angkutan antar kota, ikan segar, tarif angkutan udara, cabai rawit, dan tomat. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.